warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan segenap jamaah hukum Ramadan rahimahullah. Kita tahu bahwasanya di negeri kita tercinta ini banyak bermacam-macam suku dan budaya. Tentunya juga banyak pula agama yang berada di Indonesia ini. Karenanya penganut agama di Indonesia ada bermacam-macam, ada agama Islam, ada agama Hindu, juga Kristen, dan juga Konghucu. Untuk itu negara kita tercinta ini bisa menjadi negara yang kuat, bisa menjadi negara yang berdaya, harus didukung dengan persatuan dan kesatuan dari seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu perlulah kita jaga suatu kebersamaan dan keharmonisan yang terjalin di dalam kerukunan antar umat beragama ataupun kerukunan antar beragama. Maka dari itu kita sebagai umat Islam perlulah kita ini memberi contoh kepada penganut agama yang lain, sebagaimana agama kita mengajarkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang penuh kedamaian, agama yang penuh kasih sayang. Untuk itu perlu kita jaga suatu kerukunan. Karenanya dengan kerukunan kita bisa melaksanakan kehidupan di negara Indonesia ini dengan rasa aman, nyaman, tanpa ada rongrongan ataupun tanpa ada ancaman dan gangguan dari siapapun. Untuk itu perlu kita ciptakan suatu kerukunan yang harmonis dan dinamis untuk mewujudkan suatu negara yang kuat dan dikjaya di seantero dunia ini. Jamaah Kultum Ramadan rahimahullah, sebagaimana Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bahwasanya untuk mewujudkan suatu kerukunan di antara sesama umat beragama ataupun inter beragama perlu terciptanya suatu toleransi beragama. Karenanya kita sebagai umat Islam telah diberikan pelajaran dan pengajaran oleh panutan kita Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana disebutkan bahwasanya telah dicontohkan di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun, yaitu Sulya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi katakanlah wahai Muhammad bahwasanya aku tidak akan menyembah agamamu dan aku akan menyembah agamamu. Untuk itu kita perlu ciptakan suatu toleransi beragama supaya di negara kita tercinta ini bisa terjalin suatu kerukunan di antara sesama umat beragama. Karena di negara kita tercinta banyak penganut agama yang berbeda-beda, bukan hanya Islam saja, tetapi
di negara kita tercinta ini terdapat 6 macam agama yang telah diakui di negeri tercinta kita Indonesia ini. Itu kita sebagai warga negara yang baik, kita harus memberi contoh kepada masyarakat kita untuk selalu menjaga kerukunan dan menjadikan suatu persatuan dan kesatuan ini sebagai bentuk ikhtiar kita untuk mewujudkan suatu negara yang kuat, negara yang damai, negara yang baldatun thayyibatun barakun. Bagaimana telah disebutkan di dalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dun. Sesungguhnya orang mukmin yang satu dan orang mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan yang harus bisa saling menguatkan di antara yang satu dengan yang lainnya. Bagaimana ibaratnya bangunan rumah itu akan bisa berdiri kokoh dan kuat dari terpaan angin, dari terpaan hujan, dan dari goncangan apapun. Apabila material atau komponen-komponen yang terdiri dari kayu, batu, pasir, dan semen itu bisa bersama-sama saling menguatkan, bisa bersatu sehingga rumah akan bisa menjadi kokoh dan kuat apabila diterpa oleh angin ataupun hujan yang deras. Jamaah kultum Ramadan rahimakumullah, lebih-lebih pada saat ini kita sudah berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan. Untuk itu, sebagaimana umat Islam telah diajarkan untuk selalu menjaga silaturahim, selalu menjaga hubungan baik kepada sesama umat manusia. Di bulan Ramadan ini, marilah kita jadikan suatu sarana untuk lebih memperkuat lagi, lebih mempererat lagi hubungan silaturahim kita kepada sesama umat ataupun kepada sesama muslim, sehingga bisa terwujudlah suatu kerukunan di antara sesama umat beragama ataupun sesama umat beragama. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana telah disebutkan di dalam sabda Rasulullah SAW, bahwasanya tidak seseorang yang mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka sambunglah silaturahim. Bahkan ada satu riwayat yang lainnya mengatakan, apabila kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangga-tetanggamu ataupun muliakanlah tamu-tamu. Untuk itu, sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW tadi, sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya menjalin silaturahim atau berbuat baik kepada sesama umat manusia, lebih-lebih kepada tetangga kita, adalah suatu bentuk atau wujud iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah
di bulan yang penuh barokah ini kita lebih perkuat lagi, kita lebih semangat lagi di dalam menjalin hubungan silaturahim dan berbuat baik kepada sesama umat manusia, lebih-lebih kepada tetangga-tetangga kita. Karenanya segala perbuatan amal ibadah di bulan suci Ramadan yang barokah ini insya Allah bakal digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa tetap menjaga hubungan silaturahim dan berbuat baik kepada semua umat manusia, sehingga negara kita tercinta Indonesia ini bisa mewujudkan suatu persatuan dan kesatuan sebagaimana semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, tetapi kita tetap satu. Indonesia harga mati, Indonesia jaya selama-lamanya. Akhirnya dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para jamaah Kultum Ramadan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MUI Margomulyo berkhidmat kepada umat, menebar rahmat.